Para sahabat, para pecinta terong, ini saya menanam terong tapi pakai metode disambung dengan tanaman pokak. Nah, ini sudah berbuah. Nah, tanaman pokak itu kayak gini, teman-teman. Nah, kayak gini. Dia tanamannya ada durinya. Ada durinya kayak seperti ini. Nah, ini. Ada durinya. Terus ada bunganya kayak seperti ini. Ada bunganya. Ya. Daunnya mirip kayak terong, tapi ada durinya. Lah, buahnya itu bulat-bulat ini. Ini namanya pokak. Tanaman ini hidup bisa sangat lama, beda dengan tanaman terong. Lah, ini sudah saya sambung di tanaman pokak. Ini sambungannya di sini. Karena terlalu kuat, terlalu berat buahnya, maka saya ikat dengan tali rafia. Pohonnya kalau tanam pokak itu ini nih. Ya, kayak gini lebih jelasnya. Ini ada buahnya bulat-bulat. Ini pohonnya besar segini. Ya, pohonnya segini besar, sudah tinggi, bisa tinggi teman-teman taman pokak ini. Nah, ini habis ini saya panen buahnya. Nah, saya sudah menyambung tanaman terong ke pokak di polybag. Coba kita lihat. Nah, ini sudah saya sambung terong dengan tanaman pokak. Ini sambungannya di sini. Nah, ini terongnya. Kemudian ini ada yang sudah keluar bunga. Ini sambungannya di sini. Ini sama ada yang keluar bunga. Ini sudah saya sambung. Nah, ini yang batangnya agak besar saya sambung dengan terong. Ini bawahnya ini tanaman pokak, teman-teman. Bawahnya ini. Nah, ada lagi tanaman pokak bawahnya. Ini saya sambung dengan tomat dan saya sambung dengan terong. Nah, ini dua. Saya sambung dengan tomat, dengan saya sambung dengan terong. Tapi kalau kita sambung dengan tomat, hidupnya itu enggak sebagus disambung dengan terong. Nah, ini pokaknya nyabang dua. Yang satu ini punyanya tomat, yang satu punyanya terong. Sama-sama sudah muncul bunganya. Ini muncul buah sudah. Tapi pertumbuhannya itu enggak sebagus tanaman terong kalau tomat itu. Jadi saya sarankan mendingan kalau nyambung usahakan cari jenis terong varian yang lain. Terong lonjong atau terong buah dijadikan satu enggak apa-apa. Tapi kalau terong sama tomat ya gini, tunasnya itu agak susah, nggak bisa keluar tunas di samping-sampingnya sini. Kalau terong bisa keluar tunas di samping-sampingnya. Ya, itu kelebihannya kalau pokak disambung dengan terong cepat keluar buah. Karena ini indukannya sudah buah, kita ambil entresnya, kita sambung ke pokak, maka cepat berbuah. Ya, kayak seperti ini.
Teman-teman, untuk memperbanyak tanaman pokak, kita hanya perlu cari tanaman pokaknya, kemudian kita potong, kita tancapkan ke polybag. Nanti batang bawahnya, andai kan kita potong di sini, setelah kita potong, nanti ini pasti akan keluar tunas baru di sini. Lah, yang bawah ini biarkan, kita ambil yang atas saja, ya. Jadi kita potong. Nanti ini kita ratakan, sementara biarkan dulu. Lah, kemudian potongannya ini ya sudah ada potongannya. Kalau ada durinya kita hilangkan, teman-teman. Ya, jadi ini masih ada. Nanti ini keluar tunas lagi banyak, kita potong. Ya, kita akan ke tempat selanjutnya untuk berpindah ke tempat selanjutnya, teman-teman. Nah, ini tanaman yang tadi, tanaman pokak yang saya potong. Nah, kita hilangkan daunnya semuanya biar tidak terjadi penguapan. Kalau ada durinya, kira-kira kita sisihkan segini, kayak ini ya. Ini lancipnya kita hilangkan, kita ratakan yang bawah ini biar tidak memar. Ya, tinggal kita tancap. Sudah selesai. Jadi untuk memperbanyak tanaman pokak itu cukup mudah, teman-teman. Ini ada banyak, ini 1, 2, 3, 4, mungkin ada 10-an ya, atau lebih ya. Sekarang tahap selanjutnya adalah bagaimana untuk menyambung tanaman terong ke tanaman pokak. Jadi batang bawahnya pokak, atasnya terong. Tujuannya biar tanaman terong itu tumbuhnya lebih lama, buahnya lebih banyak. Buahnya lebih banyak. Saya ambilkan contohnya sebentar yang sudah jadi. Nah, ini tanaman terong yang sudah tersambung dengan tanaman pokak. Nah, ini tanaman terong, teman-teman. Sudah ada bunganya. Kemudian sambungannya di mana? Ini sambungannya di sini, teman-teman. Nah, meskipun batangnya kecil, nanti kalau kita tanam di pekarangan atau di kebun, nanti hasilnya semakin bagus. Nah, ini contohnya ya. Habis ini kita akan praktekkan cara menyambungnya ya. Bahan yang pertama adalah, yang pasti adalah entresnya terong. Ini warnanya ada kuningnya, tidak apa-apa, teman-teman. Yang penting buahnya. Nah, ini entresnya. Ambil di kebun. Setelah itu pisau grafting, teman-teman. Pisau grafting. Kemudian ini plastik grafting. Kemudian ini plastik sungkup ya. Sekarang kita akan coba menyambungnya, teman-teman. Cukup mudah sekali, teman-teman. Yang pertama, kita cari tanaman pokak yang sudah lama di polybag, teman-teman. Ini sudah lama, teman-teman, daripada yang lain, meskipun dia kecil gini.
ini sudah lama. Kalau sudah, kita potong. Kita potong, kita bersihkan. Oh, ini kayaknya masih belum siap ini teman-teman. Tak cari yang lain aja ya. Belum siap. Bentar, tak cari yang lain. Nah, ini aja. Ini kita bersihkan dulu biar. Nah, ini tanaman buka. Ya. Nah, ini kita pinggirkan dulu ya. Kemudian kita hilangkan yang atas, biarkanlah sedikit-sedikit yang bawah, atau kita hilangkan semuanya tidak apa-apa. Nah, kemudian usahakan nyambungnya itu, ini kan ada ros, ada tempatnya keluar tunas, kita potong pas atasnya sedikit untuk keluarnya tunas ini. Nah, di sini tujuannya apa? Biar tidak terjadi pembusukan batang. Kalau ini sudah potong, kemudian kita belah, cukup mudah teman-teman, kita belah gini aja ya. Nah, di tengah-tengah. Nah, mudah kok. Kita belah ya. Kalau kita nggak punya pisau crafting, nah, pakai silet tatra juga boleh. Nah, ini kan panjang gini, nanti kita tancapkan sini. Kita hilangkan tunas yang daun yang bawah, kita hilangkan. Kita buat ini dulu, kita ratakan. Nah, kemudian daunnya biar tidak terlalu banyak kita hilangkan lagi. Nah, kira-kira ada 3 daun atau 4. Kita membuat lancip. Ya, kira-kira lancipnya segini teman-teman. Nah, kemudian kalau batangnya besar, batang bawah besar, usahakan kulit ini berdekatan dengan kulit yang ini, karena kita nyambungnya di sebelah sini. Nah, kita sambungkan kulit batang bawah, jadi kita ratakan yang sebelah sini. Kalau batang bawah ini lebih besar ya. Sekarang kita mana ini? Nah, ini kita sambung dari atas. Semuanya plastik crafting, tertutup semuanya dari atas ini. Atas ini ya, terus ini sudah selesai. Nah, jadi seperti ini teman-teman.
kita tutup semuanya ya. Nah, kemudian saya sungkup pakai plastik ukuran 2 kilo ini, pakai plastik ukuran 2 kilo biar agak besar, kemudian jarak ke bawahnya itu lebih panjang. Nah, ini tidak saya cancang teman-teman, karena nanti tempatnya itu tidak saya cancang gini, nanti prosesnya kelamaan. Jadi cukup saya ginikan aja seperti contoh-contoh yang lain. Nanti tak kasih contoh yang lain. Ini kita bawa, kita taruh di tempat yang tidak kena sinar matahari, tapi sinar matahari masuk teman-teman. Nah ini tidak saya cancang, sama ini juga tidak saya cancang, biar udara yang bawah ini masuk dan menyesuaikan. Ini juga tidak saya cancang, karena tanaman ini tidak perlu dicancang teman-teman, tapi matahari tidak boleh masuk, hanya udara dan cahayanya bisa masuk. Tapi ada tanaman yang lain yang perlu dicancang teman-teman, kayak ini baru varigata, disambung harus dicancang. Kalau nggak disambung, nggak dicancang, nanti cepat kering teman-teman. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon bantuannya like and subscribe. Dengan bantuan like and subscribe, mudah-mudahan channel saya berkembang. Sekian, terima kasih.